Bayangkan sejenak, Anda tidur malam ini, dan tidak membuka mata lagi, sampai matahari terbit keesokan paginya. 7 atau mungkin 8 jam tidur nyenyak, yang memulihkan tanpa terputus. Tidak ada lagi berjalan terhuyung-huyung ke kamar mandi dalam gelap, tidak ada lagi kesulitan untuk tidur kembali. Jika Anda berusia di atas 60 tahun, Anda mungkin pernah diberitahu bahwa terbangun beberapa kali di malam hari. Suatu kondisi yang dikenal sebagai nokturia hanyalah bagian normal dari penuaan. Atau mungkin Anda diberitahu bahwa Anda hanya memiliki kandung kemih yang kecil. Saya ingin memulai video ini dengan menghancurkan mitos itu sekarang juga. Dalam sebagian besar kasus, ukuran kandung kemih Anda bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah tekanan yang diberikan padanya. Kita hidup di masyarakat yang menyukai solusi instan. Kita pergi ke dokter, kita mendapatkan resep, dan kita berharap sebuah pil akan menyelesaikan kebiasaan 20 atau 30 tahun. Tapi kita perlu melakukan percakapan yang jujur hari ini. Kita harus berhenti meminum pil secara membabi buta untuk gejala yang sebenarnya disebabkan oleh gaya hidup kita. Kita harus bertanggung jawab. Kita harus mengakui, saya terlalu banyak duduk. Saya terlalu banyak menghabiskan waktu menonton TV. Pinggul saya kaku karena saya berhenti menggerakkannya. Saat Anda duduk sepanjang hari, otot-otot di panggul Anda menjadi kaku. Otot-otot itu terkunci, dan panggul yang kaku dan tegang bekerja seperti korset, menekan kandung kemih Anda dan menipu otak Anda untuk berpikir bahwa Anda perlu buang air kecil, bahkan ketika tangkinya baru terisi sedikit. Itu bukan penyakit medis. Itu adalah masalah mekanis. Tapi inilah kabar baiknya. Karena ini adalah masalah mekanis, ia memiliki solusi mekanis. Anda bisa memperbaikinya. Anda tidak memerlukan operasi, dan Anda bahkan mungkin tidak memerlukan obat itu. Anda hanya perlu melepaskan ketegangan yang menekan sistem Anda. Hari ini adalah hari Anda berhenti menerima kualitas tidur yang buruk sebagai takdir Anda. Hari ini adalah hari kita mengatur ulang tubuh Anda. Kita akan melakukan rutinitas 10 menit yang aman yang dirancang khusus untuk merilekskan dasar panggul dan menghentikan keinginan buang air kecil di malam hari. Mari kita mulai. Latihan nomor 5. Dekompresi, pelepasan lutut ke dada. Kita akan mulai dengan area paling kritis bagi lansia, punggung bawah, dan otot psoas. Ini adalah sinyal keamanan Anda. Berbaringlah, telentang. Jika Anda memerlukan bantal di bawah kepala untuk kenyamanan, itu tidak masalah. Sekarang, perlahan-lahan bawa lutut kanan Anda ke arah dada dan tahan di sana dengan tangan Anda. Jika lutut Anda sakit, pegang bagian belakang paha Anda sebagai gantinya. Selama Anda menahan pose ini, saya ingin menjelaskan ilmu di balik mengapa ini berhasil untuk kandung kemih Anda. Anda saat ini sedang meregangkan otot psoas di sisi yang berlawanan, yaitu kaki yang lurus di lantai. Psoas adalah otot inti dalam yang menghubungkan tulang belakang Anda ke kaki, tetapi juga berbagi jaringan ikat dengan ginjal dan kandung kemih Anda. Saat Anda duduk berjam-jam, mengemudi, menonton berita, membaca, psoas menjadi pendek dan tegang. Tapi psoas yang tegang secara harfiah menekan ruang kandung kemih Anda, mengurangi kapasitasnya. Dengan memanjangkan otot ini sekarang, kita memberikan kandung kemih Anda ruang yang dibutuhkannya untuk terisi penuh tanpa memicu alarm dini. Fokus pada pernapasan Anda di sini. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung dan hembuskan napas sangat perlahan melalui mulut. Hembusan napas yang lambat ini merangsang saraf vagus. Ini adalah saklar utama sistem saraf Anda. Saat Anda stres atau kesakitan, kandung kemih Anda menjadi tegang dan terlalu aktif. Dengan mengaktifkan saraf vagus, kita memberitahu otot kandung kemih, yaitu detrusor, untuk rileks dan menyimpan urin daripada berkontraksi untuk mengeluarkannya. Mari kita ganti kaki. Turunkan kaki kanan dengan perlahan dan bawa lutut kiri masuk. Perhatikan jika bahu Anda merayap naik ke arah telinga Anda. Turunkan, rilekskan rahang Anda. Ada koneksi neurologis langsung antara ketegangan rahang dan ketegangan dasar panggul Anda. Jika Anda menggemertakkan gigi, kemungkinan besar Anda juga mengencangkan panggul Anda. Lepaskan semuanya. Rasakan punggung bawah merata di permukaan. Dekompresi tulang belakang lumbal ini juga membebaskan saraf yang mengontrol fungsi kandung kemih. Kita secara mekanis memberi sinyal kepada tubuh Anda bahwa hari telah berakhir, stres telah hilang, dan aman untuk tidur. Latihan nomor 4, pelepasan aduktor, kupu-kupu berbaring. Sekarang letakkan kedua telapak kaki Anda rata di atas matras dengan lutut ditekuk.
Kita akan beralih ke pose kupu-kupu berbaring. Perlahan-lahan biarkan lutut Anda jatuh terbuka ke samping, menyatukan telapak kaki Anda. Jika Anda merasakan ketegangan di pinggul Anda, tolong letakkan bantal di bawah setiap lutut sebagai penyangga. Kita tidak sedang mencoba memenangkan kontes fleksibilitas di sini. Tujuannya adalah pelepasan, bukan peregangan. Kita menargetkan otot aduktor, yaitu paha bagian dalam. Bagi orang di atas 60 tahun, otot-otot ini seringkali tegang secara kronis untuk membantu keseimbangan dan stabilitas. Tapi inilah rahasianya. Aduktor menempel langsung ke tulang kemaluan. Ketika tegang, mereka terus-menerus menarik dasar panggul, menciptakan kebisingan latar belakang berupa ketegangan yang diartikan otak Anda sebagai rasa ingin buang air kecil. Letakkan tangan Anda di perut bagian bawah. Visualisasikan mangkuk panggul. Ini adalah sebuah baskom otot. Saat Anda menarik napas, bayangkan napas itu berjalan sampai ke bawah dan mengembangkan panggul seperti balon. Saat Anda menghembuskan napas, bayangkan ketegangan itu meleleh ke dalam matras. Postur ini meningkatkan aliran darah ke prostat pada pria dan organ reproduksi pada wanita. Aliran darah segar ini membantu mengeluarkan peradangan. Peradangan adalah pendorong utama nokturia. Dengan mengurangi peradangan sebelum tidur, kita mengurangi frekuensi panggilan untuk bangun tersebut. Tetap di sini sejenak. Ini adalah tentang beralih dari sistem saraf simpatik lawan atau lari ke sistem saraf parasimpatik istirahat dan cerna. Anda tidak bisa memaksa tubuh Anda untuk tidur. Anda hanya bisa mengundangnya. Pose ini adalah undangan itu. Latihan nomor 3, peluncuran saraf. Pose angka 4 malas. Perlahan-lahan gunakan tangan Anda untuk membantu menutup lutut Anda. Jangan pernah terburu-buru keluar dari peregang pinggul. Kita akan beralih ke pose angka 4 malas untuk mengatasi masalah saraf. Pertahankan kaki kiri Anda di tempat tidur dan silangkan pergelangan kaki kanan Anda di atas lutut kiri Anda. Sekarang, alih-alih menarik kaki ke arah Anda, cukup gunakan tangan kanan Anda untuk dengan lembut menekan lutut kanan Anda menjauh dari Anda. Anda seharusnya merasakannya di pinggul luar dan bokong. Ini menargetkan otot piriformis. Mengapa ini penting untuk kunjungan Anda ke kamar mandi? Karena piriformis yang tegang dapat menekan saraf skiatik dan saraf pudendal. Saraf pudendal adalah saraf utama yang menuju ke kandung kemih dan dasar panggul. Ketika teriritasi oleh otot pinggul yang tegang, ia mengirimkan sinyal palsu ke otak. Anda terbangun dengan pikiran bahwa kandung kemih Anda penuh. Anda bergegas ke kamar mandi dan kemudian hampir tidak ada yang keluar. Itu disebut frekuensi urgensi. Itu bukan masalah volume. Itu adalah masalah iritasi saraf. Gerakan ini menenangkan saraf tersebut. Untuk membuatnya lebih efektif, tambahkan goyangan ritmis kecil ke samping hanya sekitar 1 atau 2 cm. Gerakan mikro ini sangat menenangkan sistem saraf pusat. Ini meniru sensasi diayun saat bayi, yang secara biologis menurunkan kadar kortisol. Mari kita ganti sisi. Kaki kanan turun, pergelangan kaki kiri menyilang. Tekan lutut kiri menjauh dengan lembut. Bernapaslah ke area pinggul luar itu. Seiring bertambahnya usia, kita kehilangan rotasi di pinggul kita. Dan punggung bawah serta kandung kemih kita yang menanggung akibatnya. Dengan mengembalikan sedikit rotasi ini setiap malam, Anda mengurangi beban besar dari sistem kemih Anda. Ini adalah investasi waktu yang kecil untuk pengembalian kualitas tidur yang besar. Latihan nomor 2, mobilitas, kemiringan panggul, dan jembatan. Kembalikan kaki Anda ke tempat tidur sehingga kedua telapak kaki rata. Kita akan memobilisasi panggul dengan kemiringan panggul ke jembatan yang lembut. Pertama, kemiringan. Bayangkan sebuah kelereng di pusar Anda. Miringkan panggul Anda ke belakang untuk menggelindingkan kelereng ke arah dada. Meratakan punggung Anda ke tempat tidur, kemudian miringkan ke depan, sedikit melengkungkan punggung. Lakukan ini beberapa kali. Ini seperti membersihkan sela-sela tulang belakang. Sekarang, pada kemiringan ke belakang berikutnya, tekan tumit Anda dan angkat pinggul Anda hanya beberapa senti. Kita tidak memerlukan jembatan yang tinggi, cukup untuk mengaktifkan otot gluteus. Kencangkan bokong Anda dengan lembut, tahan selama 3 detik dan turunkan perlahan, satu ruas tulang belakang pada satu waktu. Mengapa kita melakukan ini? Karena otot gluteus yang lemah adalah epidemi pada populasi usia 60+. Ketika gluteus Anda lemah, dasar panggul Anda harus bekerja ekstra keras untuk menstabilkan inti tubuh Anda. Ia menjadi lelah dan tegang. Dengan membangunkan gluteus,
kita membiarkan dasar panggul berhenti mencengkeram, dan akhirnya rileks. Selain itu, gerakan memompa ini membantu memindahkan cairan limfatik yang stagnan keluar dari mangkuk panggul, mendorong sirkulasi dan drainase yang lebih baik sebelum Anda tidur. Latihan nomor 1, trik medis, pengurasan cairan. Kita telah tiba pada gerakan terakhir dan secara ilmiah paling penting untuk menghentikan buang air kecil di malam hari. Ini adalah pengurasan cairan. Jika tidak ada hal lain yang Anda ambil dari video ini, tolong ingat ini. Siang hari, gravitasi menarik cairan turun ke kaki dan pergelangan kaki Anda. Ini disebut edema. Anda mungkin bahkan tidak melihatnya, tetapi itu ada di sana. Ketika Anda berbaring untuk tidur, gravitasi tidak lagi menahan cairan itu di bawah. Cairan itu mengalir kembali ke aliran darah Anda, ginjal Anda menyaringnya, dan sekitar 90 menit setelah Anda tertidur, kandung kemih Anda penuh, kita akan mengalahkan biologi dengan fisika. Angkat kaki Anda. Anda bisa menempatkannya di dinding, meletakkannya di atas tumpukan bantal, atau hanya menahannya di udara. Kaki Anda harus lebih tinggi dari jantung Anda. Sekarang, pompa pergelangan kaki Anda. Arahkan jari-jari kaki Anda ke langit-langit. Kemudian, tekuk dengan kuat ke arah wajah Anda. Lakukan ini dengan penuh semangat. Pompa dan tekuk. Pompa dan tekuk. Anda secara manual mengaktifkan pompa otot betis. Betis Anda bertindak sebagai jantung kedua, memompa darah vena, dan cairan itu kembali ke inti tubuh untuk diproses. Dengan melakukan ini sekarang juga sebelum Anda tidur, Anda memaksa ginjal Anda untuk memproses cairan itu saat Anda masih terjaga. Anda kemungkinan besar perlu menggunakan kamar mandi untuk terakhir kalinya sebelum tidur, tetapi itu berarti Anda tidak akan terbangun untuk melakukannya pada pukul 3 pagi. Saya sarankan melakukan ini setidaknya selama 60 detik setiap malam, sekitar 1 jam sebelum tidur. Ini sederhana, tetapi dampaknya pada siklus tidur Anda sangat besar. Anda bisa menurunkan kaki Anda perlahan sekarang. Berbaringlah diam sejenak dan rasakan perbedaannya di tubuh Anda. Pinggul Anda seharusnya terasa lebih longgar, punggung Anda lebih rata, pikiran Anda lebih tenang. Kita telah mengatasi masalah otot, saraf, dan dinamika cairan. Tapi ingat, ini adalah sebuah latihan, bukan trik sulap. Jaringan-jaringan ini tidak menjadi tegang dalam semalam, dan mereka tidak akan sepenuhnya terlepas dalam satu sesi. Tetapi jika Anda berkomitmen pada hal ini, jika Anda bertanggung jawab atas tubuh Anda dan melakukan rutinitas ini selama 7 hari berturut-turut, Anda akan melihat perubahan. Pasangkan rutinitas ini dengan hidrasi yang cerdas. Cobalah untuk berhenti minum cairan dalam jumlah banyak 2 jam sebelum tidur, tetapi pastikan Anda terhidrasi dengan baik di pagi dan sore hari. Dehidrasi justru dapat lebih mengiritasi kandung kemih. Jadi jangan hanya berhenti minum air, ubah saja waktu Anda meminumnya. Anda sekarang memiliki perangkatnya. Anda memahami tubuh Anda lebih baik daripada 10 menit yang lalu. Sekarang terserah Anda untuk menggunakan pengetahuan ini. Tidur nyenyak, bernapas dalam-dalam, dan jaga diri Anda. Bayangkan sejenak. Anda tidur malam ini dan tidak membuka mata lagi sampai matahari terbit keesokan paginya. 7 atau mungkin 8 jam tidur nyenyak yang memulihkan tanpa terputus. Tidak ada lagi berjalan terhuyung-huyung ke kamar mandi dalam gelap. Tidak ada lagi kesulitan untuk tidur kembali. Oke, jika Anda berusia di atas 60 tahun, Anda mungkin pernah diberitahu bahwa terbangun beberapa kali di malam hari, suatu kondisi yang dikenal sebagai nokturia, hanyalah bagian normal dari penuaan. Atau mungkin Anda diberitahu bahwa Anda hanya memiliki kandung kemih yang kecil. Saya ingin memulai video ini dengan menghancurkan mitos itu sekarang juga. Dalam sebagian besar kasus, ukuran kandung kemih Anda bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah tekanan yang diberikan padanya. Kita hidup di masyarakat yang menyukai solusi instan. Kita pergi ke dokter, kita mendapatkan resep, dan kita berharap sebuah pil akan menyelesaikan kebiasaan 20 atau 30 tahun, tapi kita perlu melakukan percakapan yang jujur hari ini. Kita harus berhenti meminum pil secara membabi buta untuk gejala yang sebenarnya disebabkan oleh gaya hidup kita. Kita harus bertanggung jawab. Kita harus mengakui, ya, saya terlalu banyak duduk. Ya, saya terlalu banyak menghabiskan waktu menonton TV. Ya, pinggul saya kaku karena saya berhenti menggerakkannya. Saat Anda duduk sepanjang hari, otot-otot di panggul Anda menjadi kaku. Otot-otot itu terkunci.
dan panggul yang kaku dan tegang bekerja seperti korset, menekan kandung kemih Anda, dan menipu otak Anda untuk berpikir bahwa Anda perlu buang air kecil bahkan ketika tangkinya baru terisi sedikit. Itu bukan penyakit medis, itu adalah masalah mekanis. Tapi inilah kabar baiknya. Karena ini adalah masalah mekanis, ia memiliki solusi mekanis, Anda bisa memperbaikinya, Anda tidak memerlukan operasi, dan Anda bahkan mungkin tidak memerlukan obat itu, Anda hanya perlu melepaskan ketegangan yang menekan sistem Anda. Hari ini adalah hari Anda berhenti menerima kualitas tidur yang buruk sebagai takdir Anda. Hari ini adalah hari kita mengatur ulang tubuh Anda. Kita akan melakukan rutinitas 10 menit yang aman, yang dirancang khusus untuk merilekskan dasar panggul, dan menghentikan keinginan buang air kecil di malam hari. Mari kita mulai. Latihan nomor 5. Dekompresi, pelepasan lutut ke dada. Kita akan mulai dengan area paling kritis bagi lansia, punggung bawah, dan otot psoas. Ini adalah sinyal keamanan Anda. Berbaringlah telentang. Jika Anda memerlukan bantal di bawah kepala untuk kenyamanan, itu tidak masalah. Sekarang, perlahan-lahan bawa lutut kanan Anda ke arah dada dan tahan di sana dengan tangan Anda. Jika lutut Anda sakit, pegang bagian belakang paha Anda sebagai gantinya. Selama Anda menahan pose ini, saya ingin menjelaskan ilmu di balik mengapa ini berhasil untuk kandung kemih Anda. Anda saat ini sedang meregangkan otot psoas di sisi yang berlawanan, yaitu kaki yang lurus di lantai. Psoas adalah otot inti dalam yang menghubungkan tulang belakang Anda ke kaki, tetapi juga berbagi jaringan ikat dengan ginjal dan kandung kemih Anda. Saat Anda duduk berjam-jam mengemudi, menonton berita, membaca, psoas menjadi pendek dan tegang, tapi psoas yang tegang secara harfiah menekan ruang kandung kemih Anda, mengurangi kapasitasnya. Dengan memanjangkan otot ini sekarang, kita memberikan kandung kemih Anda ruang yang dibutuhkannya untuk terisi penuh tanpa memicu alarm dini. Fokus pada pernapasan Anda di sini. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung dan hembuskan napas sangat perlahan melalui mulut. Hembusan napas yang lambat ini merangsang saraf vagus. Ini adalah saklar utama sistem saraf Anda. Saat Anda stres atau kesakitan, kandung kemih Anda menjadi tegang dan terlalu aktif. Dengan mengaktifkan saraf vagus, kita memberitahu otot kandung kemih, yaitu detrusor, untuk rileks dan menyimpan urin daripada berkontraksi untuk mengeluarkannya. Mari kita ganti kaki. Turunkan kaki kanan dengan perlahan dan bawa lutut kiri masuk. Perhatikan jika bahu Anda merayap naik ke arah telinga Anda. Turunkan, rilekskan rahang Anda. Ada koneksi neurologis langsung antara ketegangan rahang dan ketegangan dasar panggul Anda. Jika Anda menggemeretakan gigi, kemungkinan besar Anda juga mengencangkan panggul Anda. Lepaskan semuanya. Rasakan punggung bawah merata di permukaan. Dekompresi tulang belakang lumbal ini juga membebaskan saraf yang mengontrol fungsi kandung kemih. Kita secara mekanis memberi sinyal kepada tubuh Anda bahwa hari telah berakhir, stres telah hilang, dan aman untuk tidur. Latihan nomor 4, pelepasan aduktor kupu-kupu berbaring. Sekarang letakkan kedua telapak kaki Anda rata di atas matras dengan lutut ditekuk. Kita akan beralih ke pose kupu-kupu berbaring. Perlahan-lahan biarkan lutut Anda jatuh terbuka ke samping menyatukan telapak kaki Anda. Jika Anda merasakan ketegangan di pinggul Anda, tolong letakkan bantal di bawah setiap lutut sebagai penyangga. Kita tidak sedang mencoba memenangkan kontes fleksibilitas di sini. Tujuannya adalah pelepasan, bukan peregangan. Kita menargetkan otot aduktor, yaitu paha bagian dalam. Bagi orang di atas 60 tahun, otot-otot ini seringkali tegang secara kronis untuk membantu keseimbangan dan stabilitas. Tapi inilah rahasianya. Aduktor menempel langsung ke tulang kemaluan. Ketika tegang, mereka terus-menerus menarik dasar panggul, menciptakan kebisingan latar belakang berupa ketegangan yang diartikan otak Anda sebagai rasa ingin buang air kecil. Letakkan tangan Anda di perut bagian bawah. Visualisasikan mangkuk panggul. Ini adalah sebuah baskom otot. Saat Anda menarik napas, bayangkan napas itu berjalan sampai ke bawah dan mengembangkan panggul seperti balon. Saat Anda menghembuskan napas, bayangkan ketegangan itu meleleh ke dalam matras. Postur ini meningkatkan aliran darah ke prostat pada pria dan organ reproduksi pada wanita. Aliran darah segar ini membantu mengeluarkan peradangan. Peradangan adalah pendorong utama nokturia.
Dengan mengurangi peradangan sebelum tidur, kita mengurangi frekuensi panggilan untuk bangun tersebut. Tetap di sini sejenak. Ini adalah tentang beralih dari sistem saraf simpatik lawan atau lari ke sistem saraf parasimpatik, istirahat dan cerna. Anda tidak bisa memaksa tubuh Anda untuk tidur. Anda hanya bisa mengundangnya. Pose ini adalah undangan itu. Latihan nomor 3. Peluncuran saraf. Pose angka 4 malas. Perlahan-lahan, gunakan tangan Anda untuk membantu menutup lutut Anda. Jangan pernah terburu-buru keluar dari peregangan pinggul. Kita akan beralih ke pose angka 4 malas untuk mengatasi masalah saraf. Pertahankan kaki kiri Anda di tempat tidur, dan silangkan pergelangan kaki kanan Anda di atas lutut kiri Anda. Sekarang, alih-alih menarik kaki ke arah Anda, cukup gunakan tangan kanan Anda untuk dengan lembut menekan lutut kanan Anda menjauh dari Anda. Anda seharusnya merasakannya di pinggul luar dan bokong. Ini menargetkan otot piriformis. Mengapa ini penting untuk kunjungan Anda ke kamar mandi? Karena piriformis yang tegang dapat menekan saraf skiatik dan saraf pudendal. Saraf pudendal adalah saraf utama yang menuju ke kandung kemih dan dasar panggul. Ketika teriritasi oleh otot pinggul yang tegang, ia mengirimkan sinyal palsu ke otak. Anda terbangun dengan pikiran bahwa kandung kemih Anda penuh. Anda bergegas ke kamar mandi dan kemudian hampir tidak ada yang keluar. Itu disebut frekuensi urgensi. Itu bukan masalah volume. Itu adalah masalah iritasi saraf. Gerakan ini menenangkan saraf tersebut. Untuk membuatnya lebih efektif, tambahkan goyangan ritmis kecil ke samping, hanya sekitar 1 atau 2 senti. Gerakan mikro ini sangat menenangkan sistem saraf pusat. Ini meniru sensasi diayun saat bayi, yang secara biologis menurunkan kadar kortisol. Mari kita ganti sisi. Kaki kanan turun, pergelangan kaki kiri menyilang, tekan lutut kiri menjauh dengan lembut, bernapaslah ke area pinggul luar itu. Seiring bertambahnya usia, kita kehilangan rotasi di pinggul kita, dan punggung bawah serta kandung kemih kita yang menanggung akibatnya. Dengan mengembalikan sedikit rotasi ini setiap malam, Anda mengurangi beban besar dari sistem kemih Anda. Ini adalah investasi waktu yang kecil untuk pengembalian kualitas tidur yang besar. Latihan nomor 2, mobilitas, kemiringan panggul, dan jembatan. Kembalikan kaki Anda ke tempat tidur sehingga kedua telapak kaki rata. Kita akan memobilisasi panggul dengan kemiringan panggul ke jembatan yang lembut. Pertama, kemiringan. Bayangkan sebuah kelereng di pusar Anda. Miringkan panggul Anda ke belakang untuk menggelindingkan kelereng ke arah dada. Meratakan punggung Anda ke tempat tidur. Kemudian, miringkan ke depan. Sedikit melengkungkan punggung. Lakukan ini beberapa kali. Ini seperti membersihkan sela-sela tulang belakang. Sekarang, pada kemiringan ke belakang berikutnya, tekan tumit Anda dan angkat pinggul Anda hanya beberapa senti. Kita tidak memerlukan jembatan yang tinggi, cukup untuk mengaktifkan otot gluteus. Kencangkan bokong Anda dengan lembut. Tahan selama 3 detik dan turunkan perlahan satu ruas tulang belakang pada satu waktu. Mengapa kita melakukan ini? Karena otot gluteus yang lemah adalah epidemi pada populasi usia 60+. Ketika gluteus Anda lemah, dasar panggul Anda harus bekerja ekstra keras untuk menstabilkan inti tubuh Anda yang menjadi lelah dan tegang. Dengan membangunkan gluteus, kita membiarkan dasar panggul berhenti mencengkeram dan akhirnya rileks. Selain itu, gerakan memompa ini membantu memindahkan cairan limfatik yang stagnan keluar dari mangkuk panggul, mendorong sirkulasi dan drainase yang lebih baik sebelum Anda tidur. Latihan nomor 1. Trik medis, pengurasan cairan. Kita telah tiba pada gerakan terakhir dan secara ilmiah paling penting untuk menghentikan buang air kecil di malam hari. Ini adalah pengurasan cairan. Jika tidak ada hal lain yang Anda ambil dari video ini, tolong ingat ini. Siang hari, gravitasi menarik cairan turun ke kaki dan pergelangan kaki Anda. Ini disebut edema. Anda mungkin bahkan tidak melihatnya, tetapi itu ada di sana. Ketika Anda berbaring untuk tidur, gravitasi tidak lagi menahan cairan itu di bawah. Cairan itu mengalir kembali ke aliran darah Anda. Ginjal Anda menyaringnya. Dan sekitar 90 menit setelah Anda tertidur, kandung kemih Anda penuh, kita akan mengalahkan biologi dengan fisika. Angkat kaki Anda. Anda bisa menempatkannya di dinding, meletakkannya di atas tumpukan bantal, atau hanya menahannya di udara. Kaki Anda harus lebih tinggi dari jantung Anda. Sekarang, pompa pergelangan kaki Anda. Arahkan jari-jari kaki Anda ke langit-langit. Kemudian, tekuk dengan kuat ke arah wajah Anda. Lakukan ini dengan penuh semangat.
pompa, dan tekuk. Pompa dan tekuk. Anda secara manual mengaktifkan pompa otot betis. Betis Anda bertindak sebagai jantung kedua, memompa darah, vena, dan cairan itu kembali ke inti tubuh untuk diproses. Dengan melakukan ini, sekarang juga sebelum Anda tidur, Anda memaksa ginjal Anda untuk memproses cairan itu saat Anda masih terjaga. Anda kemungkinan besar perlu menggunakan kamar mandi untuk terakhir kalinya sebelum tidur, tetapi itu berarti Anda tidak akan terbangun untuk melakukannya pada pukul 3 pagi. Saya sarankan melakukan ini setidaknya selama 60 detik setiap malam, sekitar 1 jam sebelum tidur. Ini sederhana, tetapi dampaknya pada siklus tidur Anda sangat besar. Anda bisa menurunkan kaki Anda perlahan sekarang. Berbaringlah diam sejenak dan rasakan perbedaannya di tubuh Anda. Pinggul Anda seharusnya terasa lebih longgar, punggung Anda lebih rata, pikiran Anda lebih tenang. Kita telah mengatasi masalah otot, saraf, dan dinamika cairan. Tapi ingat, ini adalah sebuah latihan, bukan trik sulap. Jaringan-jaringan ini tidak menjadi tegang dalam semalam, dan mereka tidak akan sepenuhnya terlepas dalam satu sesi. Tetapi jika Anda berkomitmen pada hal ini, jika Anda bertanggung jawab atas tubuh Anda dan melakukan rutinitas ini selama 7 hari berturut-turut, Anda akan melihat perubahan. Pasangkan rutinitas ini dengan hidrasi yang cerdas. Cobalah untuk berhenti minum cairan dalam jumlah banyak 2 jam sebelum tidur, tetapi pastikan Anda terhidrasi dengan baik di pagi dan sore hari. Dehidrasi justru dapat lebih mengiritasi kandung kemih, jadi jangan hanya berhenti minum air, ubah saja waktu Anda meminumnya. Anda sekarang memiliki perangkatnya. Anda memahami tubuh Anda lebih baik daripada 10 menit yang lalu. Sekarang terserah Anda untuk menggunakan pengetahuan ini. Tidur nyenyak, bernapas dalam-dalam, dan jaga diri Anda.